Nah, ini kan yang data A, dia Brawijaya gitu kan. Nah, dia nggak ada tanda kurungnya nih, tapi dia ada tanda koma. Nah, pas di print, dia di kayak di apa tuh di deteksi itu tipe datanya apa, dia keluarnya tipe data tuple. Nah, kalau yang B, dia ini kan juga nggak pakai tanda kurung, tapi dia pakai tanda koma nih buat misahin elemen-elemennya, item-itemnya. Jadi dia juga termasuk tipe data tuple. Terus yang kayak yang C ini sumber sari, dia nggak ada tanda koma, tapi ada tanda kurungnya. Nah, itu dia tapi pas di deteksi itu termasuk tipe data string. Nah, beda sama yang D, itu juga ada satu variabel, ada tanda kurung, tapi ada tanda koma, pasti dia masuk tipe data tuple. Sampai sini paham kan? Suaraku masih jelas? Ya, aku lanjut dulu ya. Nah, sama seperti tipe data list, tipe data tuple ini bisa diindeks dan di slicing. Nah, di mana pembuatan indexing itu pas kita harus menentukan offsetnya terlebih dahulu, itu yang dari kiri ke kanan berapa berapa jumlah datanya gitu. Terus digunakan juga tanda kurung siku setelah nama variabel yang berisikan tanda tapelnya. Terus sama seperti melakukan pengindeksan, slicing atau pengirisan itu juga bakal digunain kurung siku. Jadi saat kita melakukan slicing pasti diawali dengan tanda kurung siku dan ditentukan kayak batas-batasnya gitu, offset awal dan offset akhir dalam jumlah langkah di antara keduanya. Tapi ini bersifat opsional. Nah, kayak gini buat indexing, kita misal mau ngeindeks data ke nol itu indeks ke nol. Kan yang tadi seperti aku jelasin, indeks kalau dari kiri pasti dimulai dari angka nol, kalau dari kanan minus satu kan. Nah, pas kita indeks angka dari ke nol, pasti yang dihasilkan itu item yang pertama, yaitu Senin kan. Kalau dua berarti item tiga Rabu, jadi bukan Selasa ya, jadi 0, 1, 2 gitu. Terus kalau minus 1 berarti Kamis. Nah, kalau slicing sendiri itu, kalau misal itu biasanya kayak tiap itunya floatnya dipisahin dengan tanda bagi atau banding gitu. Nah, kalau kita cuma nge-slicing banding doang, kita bakal ngedapetin seluruh itemnya ini, jadi nggak ada data yang hilang gitu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Tapi kalau kita slicing di data indeks ke nol, pasti kita bakal dapetin data yang pertama doang gitu. Terus misal dari satu itu kita bakal ngilangin data yang pertama. Jadi dari 0, 1 itu hilang gitu. Jadi Seninnya hilang. Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Dan kayak gitu seterusnya. Nanti bakal aku contohin. Nah, ini kan tipe data tuple, dia sifatnya nggak bisa dimodifikasi ya. Jadi dia nggak bisa diganti gitu. Jadi misal kita mau ganti nih indeks ke nol, kan jeruk. Jeruk kita mau ganti pakai mangga gitu. Kita indeks. Pasti nggak bakal bisa. Soalnya udah kayak sifatnya tipe data tuple ini nggak dapat dimodifikasi. Nah, sama kayak tipe data list, tipe data tuple juga bisa dibikin dengan menggunakan fungsi tuple gitu. Nah, ini kurang lebih sama ya, kayak cuma bedanya tuh kita pakai tuple terus tanda kurung gitu. Kalau yang tadi kan langsung tanda kurung gitu. Nah, ini tuple methods itu ada dua, yaitu count sama index. Nah, buat count sendiri, itu berfungsi untuk menghitung jumlah item spesifik yang ada pada tipe data tuple. Nah, metode ini itu ada satu parameter, yaitu value dari keseluruhan datanya. Value-nya ini berupa item yang akan dicari. Terus buat indeks sama kayak tipe data list, itu kita bisa pakai buat mengindeks data yang ada di tipe data tuple itu. Nah, contohnya kayak gini, misal kita punya data 90, 100, 101. Nah, tipe data tuple ini kan bisa diduplikasi. Jadi pasti bisa ini masih bisa di print. Nah, misal kita punya banyak data gitu, mau nentuin menghitung berapa nilai 101 yang ada di data itu. Kalau banyak kan nggak mungkin kita ngitung satu-satu. Nah, itu kita bisa pakai fungsi count, di mana itu pakainya nilai underscore 101, terus nilai titik fungsi count-nya dihitung, terus kita print, dan itu akan otomatis kehitung sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu hitung manual, dan didapatkan hasilnya 3 sesuai gitu. Terus yang indeks sendiri kurang lebih sama kayak yang di list. Nah, misal kita mau
mau nentuin gitu, di elemen ini tuh ada di indeks keberapa gitu. Nah, itu kita bisa pakai fungsi indeks, yaitu nilai underscore indeks yang elemen yang kita cari indeksnya, terus sama dengan nilai masukin fungsi indeks sama elemennya. Terus waktu kita print, bakal kita dapat ketahui tuh yang nilai ini tuh ada di indeks ke berapa gitu. Nah, selanjutnya ada tipe data dictionary. Tipe data dictionary itu tipe data yang digunakan untuk menyimpan dalam bentuk key dan value. Nah, pasti dia tuh berpasangan gitu. Nah, tipe data ini tuh punya sifat-sifatnya dan koleksi datanya pasti tidak berurutan. Terus tipe data ini bisa diubah dan bisa diindeks. Terus tidak dapat dilakukan duplikasi. Jadi kalau ada duplikasi, dia hanya akan keluar output di duplikasi yang terakhir aja. Terus umumnya digunakan tanda kurung kurawal, beda sama tuple sama list yang tadi ya, kurungnya yang digunakan. Nah, di key dan value dari data dictionary ini, itu key-nya itu merupakan sesuatu yang dapat dirincikan, sementara value-nya itu berupa nilainya gitu, nilai dari key-nya itu. Nah, tiap elemennya sama kayak tipe data tuple, dia dipisahin dengan tanda koma. Nah, cara membuat tipe data dictionary sendiri sama, pakai dua metode, tapi yang satu pakai kurung kurawal, yang satu pakai fungsi. Nah, iya. Terus ini buat contohnya, nanti bakal aku jelasin, lebih jelasnya di prakteknya nanti ya. Terus ini sama, ini bedanya pakai fungsi itu di, terus tipe data dictionary sendiri bisa diakses. Nanti kita bisa mengakses tipe data dictionary pakai dua metode. Yang satu pakai metode key, yang satu pakai metode gets. Jadi kalau pakai metode key, kita tinggal masukin tuh key dari data. Nah, biasanya key-nya itu yang dari yang sebelah kiri ya, yang awal pasti sebelum tanda titik dua atau sama dengan. Nah, misalkan kayak gini, kita masukin key-nya nama. Jadi kita bakal dapat output yang ini value dari nama itu, yaitu Pedri. Terus misal kita pakai fungsi get, sama cuma bedanya ini pakai fungsi get, terus kita masukin juga key-nya ID. Terus kita bakal dapetin value dari ID ini sendiri, yaitu 234567. Nah, ini kemudian buat ngakses item juga bisa ngakses key-nya doang atau value-nya doang, dan bisa ngakses item dari case dan value dari data dictionary ini. Nah, misal kita mau dapetin case-nya doang, kita pakai yang print identitas dot case gitu. Jadi nanti kita bakal dapat output cuma nama, ID, age, sama gender. Nah, itu kan case-nya doang, sama. Yang value juga berlaku demikian. Terus yang item bedanya sama print data dictionary biasa, item ini bakal misahin case dan value dengan tanda koma. Kalau pakai dictionary biasa kan bakal keluar outputnya pakai tanda titik dua ya. Kalau item dia pakai tanda koma. Selanjutnya, buat dictionary method kurang lebih sama kayak list, dia ada fungsinya sendiri-sendiri. Clear copy from case, get item, case, pop, pop item, set default, update, sama values. Nah, aku mau nanya, ada yang tahu nggak bedanya metode clear sama metode pop? Kira-kira ada yang mau jawab nggak? Ada tuh di slide-nya, kira-kira apa perbedaan secara spesifiknya? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi bedanya clear sama pop sendiri itu, kalau clear, kita pakai metode clear, itu kita bakal ngehapus semua data yang kita punya di tipe data dictionary itu. Jadi datanya bakal kehapus semua. Tapi kalau pop, kita bakal ngehapus yang kita mau aja. Jadi dalam spesifik key-nya itu aja. Jadi misal kita mau hapus satu, nah itu kita pakainya yang pop. Kalau kita mau hapus semua, kita pakainya yang clear gitu.
Nah, terus selanjutnya tipe data terakhir itu ada tipe dataset. Tipe dataset itu hampir mirip dengan tipe data dictionary, tapi dia itu nggak punya value, jadi punya key-nya aja gitu. Nah, sifat-sifatnya itu nilainya unik, dia tidak bisa diduplikasi, terus tidak bisa diindeks, dan tidak bisa di-slicing ya. Terus untuk membuat ini salah ya, membuat tipe dataset itu ada dua cara, pakai kurung kurawal. Nah, terus pakai fungsi set. Nah, ini kalau misal pakai kurung kurawal dan ada data yang duplikasi, dia waktu dihasilin di outputnya, duplikasinya bakal hilang gitu. Jadi bakal ke print satu nilai aja. Terus kita nggak bisa buat data kosong dengan dataset karena kalau pakai kurung kurawal dia bakal keluarnya termasuk tipe data dictionary. Kalau kita mau bikin data yang kosong di set, kita bisanya hanya pakai yang fungsi set gitu. Terus ini membuat dataset itu kita bisa pakai tipe data string, list, tuple, dan dictionary. Nah, dari tipe data string, list, tuple, dictionary itu kita bisa konversi menjadi tipe dataset pakai fungsi set gitu. Nah, kalau tipe data string kan memungkinkan adanya duplikasi ya. Kayak ini misalnya Wijaya A-nya ini kan diduplikasikan. Nah, dia bakal keluar hanya satu, dan terus dia itu bakal ngebentuk substring yang susunannya acak gitu. Tiap di print. Sama yang ini juga bakal keacak datanya, terus yang nilai juga, dan untuk dictionary kita bakal dapet key-nya aja. Nah, tipe dataset itu bisa dioperasikan, tapi kita nggak bisa ngoperasiin dia pakai operasi aritmatika kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian gitu. Nah, karena sifatnya dia yang kayak himpunan, operasi yang kita bisa lakukan itu cuma yang kayak union, intersection, difference, sama symmetric difference. Sama kayak himpunan ya, berarti kayak union kan gabungan, himpunan juga ada kan gabungan, irisan gitu-gitu. Selanjutnya, sets methods-nya itu ada lumayan banyak ya. Ada add, clear, copy, difference, difference update. Iya, mohon maaf. Tadi ada yang on mic, kenapa? Oke, aku lanjut ya. Nah, buat sets methodnya ini nanti kita bakal belajar, tapi nggak semuanya. Jadi yang kayak lebih sering digunakan aja gitu. Oke, udah habis dari penjelasan aku tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada, boleh ditanya sekarang ya. Kalau ada yang kurang jelas, atau kecepatan, atau yang kelewatan gitu, boleh ditanyain. Aku tunggu sampai 15.50 ya. Kalau nggak ada yang nanya, ya kita lanjut ke itu, praktek ke pakai Google Colab. Iya, dari Firmanda Suryabayu, boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Firmanda Suryabayu Krishna dari kelas biologi B. Izin bertanya, Kak, untuk penjelasan yang membuat set yang tadi ada apa ya, kampus buah nilai itu, Kak. Nah, yang ini Kak, ya. Saya itu bingung yang itu, Kak. Kampus itu. Iya, mungkin itu, Kak. Bisa dijelaskan. Terima kasih. Yang kampus ini, bingungnya kenapa? Iya, itu kok enggak BRA B, RA kok yang dianu itu satu-satu, Kak. Tadi Kenapa soalnya dia kurang jadi jelas. dipisah gitu ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Aku izin jawab ya. Jadi kayak yang aku jelasin tadi, kan tipe dataset ini kan nggak bisa diduplikasi. Sedangkan di data yang kita punya ini kan
yang di kampus ini kan tipe data string, di mana dia ngemuat elemen B, RA, BI, JA, YA. Nah, di elemen ini kan ada duplikasi tuh, A-nya ada 3, gitu. Nah, waktu itu bakal pas kita konversi pakai tipe dataset, dia itu bakal dari data string bakal ngebentuk substring. Jadi dia bakal kepisah-pisah dan duplikasinya bakal terhapus gitu. Mungkin dari asisten lain ada yang mau ditambahin? Atau dari Firmanda udah ngejawab atau belum? Atau masih bingung? Ya, baik Kak, sudah menjawab. Jadi kalau setangkap saya kan tadi data apa set itu tidak bisa diduplikasi kan Kak. Iya, Berarti ini kan tadi kayak semisal ada apa ini huruf yang sama. Itu kalau mau di apa di run apa sih? Itu bakalan hilang yang apa huruf yang sama tersebut gitu Kak. iya dia bakal hilang. Jadi sisa satu aja gitu. Yang kayak gini. Ini kan 2422 gitu kan. Tipe data ini. Itu duplikasinya juga bakal hilang. Jadi di outputnya bakal cuma ada satu gitu. Duanya cuma dihitung satu gitu. Jadi bakal nggak ada duplikasi di output yang nantinya dihasilkan. Iya baik Kak, terima kasih sangat menjawab. Oke, makasih juga pertanyaannya. Ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman yang lain? Oke, karena mungkin belum ada ya, jadi kita lanjut dulu ke prakteknya di Google Colabs. Aku izin share screen lagi ya. Share screen aku udah kelihatan belum? Udah mulai. Oke. Oke, yang pertama tadi kita kan udah belajar di tipe data list. Nah, seperti yang udah tadi dijawab sama teman juga, tipe data list itu bisa dibikin dari data integer, float, boolean, sama apa yang satunya, sama itu ya. Terus waktu ini kita kan pakai kurung siku. Nah, dengan kurung siku ini waktu kita kalau list dia bisa pakai kurung siku untuk buat list kosong itu bisa. Beda ya sama tadi yang set yang ya set. Nah, ini apabila kita udah bikin yang kayak print list kosong ini kan mau kita print gitu, mau kita jadiin output, terus kita yang data yang ganjil ini kita juga mau print juga itu. Kita bisa running, pas di running itu nanti bakal dihasilin outputnya kayak gini. Jadi kalau yang kosong juga bakal kosong gitu. Terus yang ganjil bakal tipe datanya kayak gini. Nah, ini kan kita udah ketikin juga buat tipe-tipenya, buat ngetahuin ini tuh tipe data apa sih gitu. Nah, waktu dari data integer, boolean, float gitu, itu bakal keubah jadi tipe tipe data list sendiri kalau udah kita aplikasiin pakai tanda kurung siku. Selanjutnya, kalau buat yang pakai fungsi list itu kurang lebih sama pas kita masukin kayak list terus tanda kurung lengkung gitu. Terus yang data yang dari kurung siku ini kalau kita mau pakai fungsi list, kita pakein kurung lengkung dulu buat masukin ini fungsi listnya. Nah, apabila kita running, hasilnya kurang lebih juga bakal sama kayak yang hasil di atas. Nah, di tipe data list sendiri kita itu tuh bisa membuat yang tipe data list di dalam tipe data list gitu. Jadi itu namanya nested list.
kayak gini. Jadi ini kan udah ditandain kurung lengkung nih. Ini kan tipe data list, tapi di dalamnya ini ada tipe data list lagi. Nah, apabila kita print, itu hasilnya juga bakal sama itu. Jadi namanya nested list ya, teman-teman. Terus buat indexing, sama yang kayak aku jelasin tadi, kita bisa mulai dari 0, kalau dari kiri. Terus buat len sendiri, itu merupakan fungsi yang buat ngitung berapa sih indeks atau item yang data kita punya. Nah, misal kita running ini kan len-nya ada 4. Misal kita ngindeks yang item ke 0, dia bakal keluar sapi gitu. Terus misal kita ngindeks item ke 2 gitu ya misalnya. Terus kita bakal dapat output anjing gitu. Nah, misal kita bikin dari kanan, dari -1 gitu. Kita bakal dapat outputnya lumba-lumba. Nah, ini kan yang item kita punya itu nilai len-nya ada 4. Misal kita indeks 5 gitu, dia bakal error. Jadi kita nggak bakal dapat outputnya gitu. Terus buat slicing sendiri, dia itu kan slicing kan pengirisan ya. Jadi misal kita mau slicing dari indeks data ke 0 sampai ke 2 gitu. Jadi kita bakal ngeganti data ke 0 dengan kedua kita dengan input yang baru. Jadi misal ini kita punya data, terus kita mau tambahin nih. Nah, bakal ke slicing, jadi tipe yang item ke 0-nya ini bakal tergantiin sama item baru yang kita inputin gitu. Jadi misal ini kan sapi jadi digantiin sama kuda gitu. Terus kucingnya digantiin sama domba gitu. Jadi ini 0:2 ini nge-slicing dari data yang pertama. Nah, buat list methods, misal kita mau pakai metode reverse, itu kan tadi ada yang tahu nggak reverse itu fungsinya apa? Metode reverse di list. Ada yang mau jawab nggak? Belum ada ya. Jadi reverse itu buat ngebalik. Jadi urutannya ini bakal dibalik gitu. Dari sapi, kucing, anjing, lumba-lumba. Jadi kalau kita reverse, kita bakal dapat yang dari indeks ke belakang ke depan gitu. Misal ini jadi lumba-lumba, anjing, kucing, sama sapi. Nah, misal kita mau pakai clear gitu, pakai metode clear, maka ini bakal kehapus semuanya gitu. Nah, bakal hilang. Jadi data kita bakal kehapus secara keseluruhan kalau pakai metode clear. Kalau pakai metode pop, itu kita bisa nge-remove data item yang ada di data kita secara spesifik dengan menggunakan indeksnya. Jadi misal kita mau ngehapus data indeks ke 1 gitu. Jadi kita bisa pakai pop 1 gitu. Jadi nanti yang kehapus bakal indeks 1 yaitu kucing. Jadi kucingnya hilang. Nah, bedanya sama remove, kalau remove kita bisa langsung ngehapus pakai nama itemnya. Misal kita mau ngehapus remove anjing gitu. Jadi kita nggak nggunain indeksnya. Jadi bisa kita langsung, nggak bisa. Bentar ya. Oke, ada yang tahu nggak kenapa nggak bisa? Ada yang mau jawab nggak? Mungkin mencoba menjawab, Kak. Gimana jawabannya? Dari aku suaranya tadi nggak jelas. Kenalkan, Kak, nama saya Muhammad Kafan Nasrullah. Ya, Mungkin itu kurang dikasih petiknya, Kak. Jadi sesuai yang ditulis di atasnya itu, Kak. oke bener ya. Jadi ini nggak bisa karena belum dikasih tanda petik. Kalian juga bisa nyoba ya, sambil praktek juga. Nah, kalau gini kan bakal keluar outputnya gitu. Jadi yang anjingnya ini bakal ke remove.
Terus buat tipe data tuple, kita kan kayak tadi yang dia dibikinnya pakai tanda kurung. Nah, gini, misal kita print bakal ngasilin output kayak gini. Nah, misal kan tadi tipe data tuple tuh bisa dibikin tanpa pakai tanda kurung ya. Jadi misal kita nggak pakai tanda kurung, itu juga bisa outputnya juga bakal keluar gitu. Nah, juga bakal dihasilin output yang sama meskipun dia nggak pakai tanda kurung. Terus ini bisa juga pakai fungsi tuple, yaitu yang tuple dalam kurung. Tuple dalam kurung ini kurang lebih sama kayak yang list tadi. Oke, ini ada yang kurang lagi ya. Nah, gini, kalau pakai fungsi tuple, jadi kurungnya harus tetap di double gitu. Terus buat indexing tuple, tadi ada berapa? Ada yang ingat nggak? Indexing tuple kurang lebih sama kayak list ya, yang kayak gini, dia pakai yang dari kiri ke kanan ke kiri, itu kalau kiri dari 0, kanan dari -1 gitu. Nah, bedanya kalau di tuple, kan misal nih, kita punya data ini. Datanya ini sama, yang misal ini buah. Mau kita indeks. Jadi ini printnya kita ganti jadi print dalam kurung buah. Buahnya ini, nah kita mau ngeindeks data ke berapa? Misal data ke 0. Kalau data ke 0 berarti pakai kurung siku dulu, terus 0, terus, nah kayak gini, nanti bakal dihasilin output item yang pertama, yaitu melon gitu. Kalau misal yang -2, kita bakal dapat output jeruk. Ya, kurang lebih indexing di tuple sama kayak list ya. Terus buat slicing, itu misal kita pakai data yang ini juga, data buah. Nah, misal ini tambahin kali yang 3 aja. Nah, kita mau slicing dari data yang pertama sampai ketiga. Jadi kita bisa pakai print dalam kurung buah, karena yang mau di slicing itu yang pertama sampai ketiga, jadi kita pakai dari indeks ke 2 gitu. Nah, jadi dari indeks yang habis kedua itu dia nggak bakal keluar outputnya. Terus buat tuple methods itu yang tadi ada count sama indeks ya. Kalau yang indeks dia sama kayak yang indexing tuple ini. Terus buat yang count ini kan misal kita punya data umur di satu populasi gitu. Nah, terus kita mau ngitung nih berapa umur yang ada di gitu di 19 tahun di satu populasi itu. Jadi kita pakai metode count. Nah, itu nulisnya pakai umur underscore
umur yang kita cari jumlahnya yaitu 19, terus kita masukin fungsinya yaitu ini yang nama datanya yang ini kita bikin umur harus sama ya. Terus pakai fungsi count ditulis sama. Nah, kalau di print, kalau kita run, dia bakal keluar total yang berumur 19 itu ada 3. Nah, sama. Misal kita mau nentuin yang umur 18, itu kita bisa pakai count juga. Ini misal kita run, nah kita juga bakal kehitung. Nah, ininya jangan lupa buat diganti juga ya. Jadi bakal kehitung secara otomatis tanpa kita harus ngitung secara manual, misal datanya banyak. Nah, terus kalau buat indeks, ini misal kita mau nentuin yang di data ini, umur ke-21 itu letaknya di indeks keberapa, indeks data keberapa gitu. Kita bisa pakai fungsi yang indeks gitu. Jadi umur 21, terus umur 21 berada pada indeks, pas kita runs, kita bakal tahu umur 21 ini letaknya pada indeks ke-4. Nah, misal kita hitung kan dia 0, 1, 2, 3, 4, bener gitu. Selanjutnya, buat tipe data dictionary, dia ditandai dengan penggunaan kurung kurawal ya. Dan setiap case dan value pair-nya pasti dipisahin dengan tanda koma. Kalau nggak pakai tanda koma, dia bakal nggak bisa. Nah, gini. Terus, ini waktu di run, dia bakal ngasilin output yang kayak gini. Nah, kayak ini. Nah, kan yang tadi aku jelasin kalau tipe data dictionary kita bisa ngelakuin akses ya, akses dari dengan key-nya atau dengan itu metode gets gitu. Nah, misal kita mau ngakses dengan metode key, dengan key, kita tinggal masukin key yang mau kita akses aja. Kita misal mau tahu family dari ini tuh apa, jadi kita masukin aja key-nya gitu. Terus misal kita mau nyari tahu spesies, kita tinggal ganti aja spesies gitu menggunakan. Nah, ini pakai key-nya kan bakal keluar. Nah, bakal keakses sendiri value dari key-nya yang kita masukin ke sini gitu. Terus kalau pakai fungsi sama kurang lebih dia bakal keluar outputnya juga sama. Bedanya ini pakai fungsi, jadi nggak pakai kurung kurawal gitu. Nah, buat dictionary method sendiri kan ada banyak tuh. Jadi kita mau nyoba yang metode POP. Kalau metode POP tadi kan fungsinya itu buat ngilangin elemen dengan secara spesifik gitu kan. Misal kita mau ngilangin elemen yang dari key-nya genus gitu, kita pakai metode POP. Nah, misal kita run, dia bakal keluarin output tanpa yang ini. Yang case-nya genus, dia bakal hilang gitu, ke remove. Terus selanjutnya buat metode lain itu ada clear. Kalau clear tadi kan ngilangin semuanya. Jadi misal kita pakai fungsi clear, dia bakal kehapus secara keseluruhan. Jadi ini bakal jadi data kosong gitu, hanya kurung kurawal aja. Terus selanjutnya buat tipe dataset, misal kita punya set data nih, panjang akar gitu. Nah, kita mau, kan tadi aku udah jelasin ya, kalau duplikasi dia bakal kehilang di outputnya. Jadi yang ke print pas di run itu bakal hanya satu. Nah, misal kayak gini. Nah, ini kan 12-nya ada 3, tapi yang pas dihasilin di outputnya dia cuma keluar satu gitu. Sementara yang lain juga sama gitu. Dan ini pas diituin datanya kelasnya kelas dataset. Terus buat membuat set dengan fungsi set itu misal nih sama tapi pakai fungsi. Jadi langsung dipakein tanda kurung aja, nggak usah kurung kurawal. Nah, kayak yang tadi aku jelasin kalau misal kita bikin fungsi kosong data kosong dengan kurung kurawal, data set kosong dengan kurung kurawal itu nggak bisa. Jadi bakal terdeteksinya tipe data dictionary. Jadi kalau mau bikin set kosong kita harus pakai fungsi set itu. Bentar.
Kalau kalau Nah, kayak gini, misal kita pakai data yang panjang akar ini. Kita mau bikin panjang akar tapi datanya kosong gitu. Alias kita belum nyari gitu, masih kosong gitu ya. Kita nggak bisa pakai kurung kurawal aja karena nanti misal kita running pakai print terus ini panjang akar, kita deteksi pakai ini buat nentuin tipe datanya. Dia bakal outputnya masuk tipe data dictionary. Nah, sedangkan kalau kita pakai fungsi set, dia bakal kedeteksi sebagai tipe data set. Misal panjang akar sama dengan set. Nah, kalau kayak gini, waktu di print jangan panjang akar ya, jangan disamain ini panjang batang gitu deh, biar nggak sama. Panjang batang, kita tentuin tipe data apa dia bakal kedeteksinya jadi tipe dataset gitu. Jadi kalau mau buat data kosong, kita pakainya fungsi set, gak bisa pakai kurung kurawal. Nah, yang ini buat set biologi yang kayak tadi ditanyain, itu kan kalau ada di duplikasi, dia bakal pecah, dia bakal hanya ke output satu, terus dia bakal ngebentuk substring yang susunannya acak kayak gini. Jadi dari biologi jadi GBOLI, nah I-nya kan ada dua, O-nya ada dua, dia nggak bakal keduplikasi di tipe dataset, jadi outputnya bakal acak, substring yang acak gitu. Nah, buat set operation, kan yang tadi, yang dia yang sifatnya kayak himpunan yang bisa gabungan dan irisan, terus difference sama itu. Nah, ini buat yang union, misal kita, kalau union itu notasinya pakai yang garis tegak. Jadi misal kita punya kita kan punya dua data ini, terus kita mau gabungin gitu. Jadi kita bisa pakai fungsi print, perintah print, terus mf, yang ini unionnya, ambil fungsi unionnya, terus yang lupa ini titik 2, terus tanda kurung kurawal. Ini nama data kita kan A sama B, jadi A union dalam kurung B. Jangan lupa kurung kurawal lagi. Nah, ini kalau kita pin datanya bakal digabungin 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Terus buat intersection kan irisan. Kurang lebih kalau mau ngejalanin outputnya, ngerunning itu juga sama. Pakai ini, intersection. Terus pakai kurung kurawal A, intersection B, kurung kurawal tutup. Nah, misal kita running, dia bakal ngasilin irisannya dari dua data ini, yaitu angka 6 aja gitu. Terus buat sets methods, tadi kan ada banyak ya, salah. Di antaranya kan juga termasuk union sama intersection juga. Misal dari kita punya tipe data ini, mau kita tambahin pakai metode adds gitu. Jadi misal dari A kita mau nambahin dengan
angka 8. Jadi kita pakai metode yang edge. Terus waktu kita print, itu dia bakal, kenapa nggak bisa? Nah, dia bakal keluar nilai dengan penambahan ini. Jadi dari yang awalnya 4, 5, 6, 7, dia setelah ditambahin dengan data dengan metode edge, dia bakal nambah dengan angka 8. Terus kalau misal yang lainnya kurang lebih sama sih, ada yang kayak clear. Clear kan ngapus semuanya, ya kayak yang tadi di tapel sama list juga. Di list sama itu juga ada clear gitu, terus copy, terus discard gitu, sama kurang lebih. Nah, sampai sini kira-kira masih pada ngikutin nggak? Masih paham nggak dari penjelasan aku? Kalau nggak paham nanya aja, boleh. Ini beneran nggak ada yang nanya kah? Udah paham semua? Mungkin kalau dari asisten lain mau masuk buat nambahin penjelasanku tadi, nggak apa-apa. Kayaknya pada paham deh. Gak ada yang nanya. Iya, boleh, silahkan. Ya, permisi Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani dari Biologi B. Ini untuk datanya apa nanti dikasih Kak? Untuk di laporan nanti. Iya, Untuk di laporan nanti, teman-teman itu bakal ngebikin kayak gini sendiri, bikin program kayak gini sendiri. Tapi ini misalnya ini mau dipakai buat contoh, boleh nanti aku kasih kopiannya. berarti nanti di laporannya datanya sama-sama Kak. Enggak, datanya beda. Jadi misal ini nanti kan ada yang list, tapel gitu kan, satu-satu tuh. Nah, dari teman-teman bakal bikin program ini pakai sekreasinya teman-teman, sekreatifnya teman-teman. Misal mau pakai data ganjil, serangga, tumbuhan, buah gitu, bikin sendiri. Jadi nyontohin sendiri gitu. Jadi nggak pakai data dari asisten. Baik Kak, terima kasih. Ada yang kurang jelas nggak apa-apa ditanyain. Daripada nanti bingung waktu ngerjain laporannya.
Ini gak ada yang mau nanya kah? Nanti post-testnya harus 100 ya, kalau udah paham bener. Ayo yang bingung tanya aja. Dari Raden Ajeng, silahkan. Permisi Kak, mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Afifah Maharani dari kelas Biologi B. Kak, boleh menjelaskan kembali yang tadi yang ada LAN-nya Kak? Sekian, terima kasih. Yang lain ini ya? Bener nggak yang indexing list ini, Len? Iya Kak. Jadi, len itu kita pakai buat nentuin nih berapa variabel yang kita punya di dalam satu data ini. Tuh, jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Berarti nanti waktu kita running fungsi len, kita bakal dapet nilai itu yang sama kayak jumlah dari data item yang kita punya. Jadi len-nya nanti bakal 4 gitu. Misal data yang kita punya itu itemnya ada 5 gitu. Pasti nanti len-nya juga bakal kehitung 5 gitu. Nah, dengan menggunakan len ini nanti kita bakal tahu gitu batas dari kita mau ngeindexingnya nanti. Misal kita mau ngeindeks yang indeks ke 0 gitu kan. Misal gini, print Maria. Kan nilai len kita 5. Kalau kita mau ngindeks yang lebih dari len, misal 6, itu dia nggak bakal masuk gitu. Terus len ini tuh juga kayak batas gitu. 5 kan juga nggak bakal masuk di indeks kan, karena kalau dari kiri kita dari 0. Jadi len ini tuh sebenarnya lebih ke itu ngemudahin kita buat tahu aja gitu. Data kita tuh jumlahnya ada berapa, meskipun kalau datanya sedikit gini kan kita bisa hitung manual ya. Kalau misal datanya banyak banget tuh, itu kita bisa pakai len gitu. Ada feedback dulu nggak atau masih kurang jelas? Sudah jelas Kak, terima kasih. Oke, makasih kembali. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini beneran udah paham semua kah? Kalau udah, aku tunggu sampai 16.25 ya. Kalau nggak ada yang nanya lagi, kita post test.
Oke, karena udah 16.25 dan sepertinya kalian semua udah paham, jadi langsung aja ya kita post test. Waktu post testnya sama 15 menit